karena ini kan siklus kan, di mana Hmm. Covid itu awalnya yang dari run up 2019 jatuh, Hmm. yang tech itu jatuhnya pas di Bukalapak, Hmm. Goto IPO udah nggak kemakan lagi sama publik. Hmm. Apakah ini akan ngulangin siklus yang sama, Bro? Ya buat nadahnya duit barang masyarakat juga lu nggak kuat. Nah tapi kalau lu market cap kecil, lu kuat. Nah jadi tergantung market capnya bro. Nah ini gue ada pertanyaan nih unik nih, kalau netizen selalu tanyanya biasa sama, mereka Hmm. pengen tahu, oh sahamnya apa. Hmm. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik, Hmm. lu cuman boleh pilih 3 saham, Heeh. cuman nggak boleh lu trade dalam setahun, Nah. lu harus hold-nya 10 tahun. Holdnya 10 tahun ya? Blue chip gua mungkin 1 Mandiri, 2 BNI, 3 BRI. Kenapa yang BUMN, Bro? Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya itu 9%. Terus BNI itu 9% dividennya. Jadi gue beli aja gak usah gue jual-jual 10 tahun. Tapi lu nggak mau ngincar capital gain ya? Karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earnings-nya nih mulai turun kalau kita lihat. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih, gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate, kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Ya. Jadi udah gitu bro, ini kan kita podcast bulan Ya. Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret bro. Ya. Terus mungkin ada jeleknya misalnya ketakutannya misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Masa kerja bro. Gue beli emiten gue sendiri, gue IPO, gue pegang emiten. Tapi kalau misalnya gue sampai mati, mungkin saat ini sih gue masih blue chip ya, masih Mandiri, BRI, BNI sih. Soalnya kalau BCA nih, BCA tuh sebenarnya dari 4 ini kalau lu tanya performance-nya paling bagus pasti BCA. Ya. Tapi kan lu tahu kan apa, pemerintah kita kadang suka mempersulit pengusaha. Ya. Tapi kalau lu BUMN kan, lu nggak mungkin lah nggak didukung sama pemerintah. Jadi kalau paling aman menurut gue blue chip yang BUMN. Menurut gua 2045 pasti capital marketnya pasti berkembang pesat pasti ya. Karena gua di 2020 itu investor saham cuma 9 juta. Per tahun ini investor saham tuh udah 20 juta bro. Jadi menurut gua ini kan compounding pasti kan. Compounding jadi harusnya pasti capital marketnya mungkin bisa jadi kayak India mungkin. Menurut gua sih Indonesia sama India tuh mirip. Ternyata lokal-lokalnya rame. Nah menurut gue pasti nanti kayak India lah, lokal-lokalnya yang main.